Udah berapa banyak sih perasaan tulus yang kamu kasih ke seseorang, tapi orang itu malah nganggep, "Ah, ngapain sih lo naruh perasaan itu ke gue, kan gue nggak minta." Udah berapa banyak sih kalian selalu berusaha untuk memberikan banyak kebaikan ke orang lain, tapi orang itu bahkan nggak nganggap kamu ada. Dan udah berapa banyak sih kamu pengen nyerah dalam keadaan itu, tetapi hati malah bilang gini, "Ya elah, masa baru segini udah mau nyerah sih?" Kalau dari ketiga pertanyaan itu kamu ngangguk-ngangguk dan merasa, kok kayaknya gue banget ya, mungkin podcast episode kali ini bakalan jadi teman kalian yang paling tepat nih. Emang urusan hati tuh selalu gitu ya. Anyway, gue senang banget bisa mengudara bersama kalian lagi dalam keadaan yang lebih baik daripada episode sebelumnya. Karena mungkin di episode sebelumnya kita udah ngobrol tentang self help. So, kita bakalan balik lagi nih ngobrol tentang percintaan. Pasti kalian senang banget ya, akhirnya. Jadi gue mengangkat judul buat kalian-kalian semua yang di pertanyaan awal tadi udah ngerasa, ayo langsung ke pembahasan utama kak. Jadi gue udah punya judul, pada akhirnya semua akan menjadi biasa saja. Ya udah, yuk tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kan. Kalau udah punya perasaan suka ke orang, memang segala hal kayaknya bakalan dilakuin demi bisa ngeliat seseorang itu, demi bisa sama-sama sama orang itu. Dan kayaknya semuanya bakalan dilakuin deh demi ngebuat dia bahagia. Karena terkadang lihat dia senyum tuh kayak jadi kebahagiaan juga buat kita. Gak apa-apa, gak salah kok, dan itu malah bagus. Jadi kita punya kebahagiaan lain aja dan punya sumber kebahagiaan lain juga kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi down. Ngeliat dia tuh jadi kayak mood booster kan. Tapi di sini yang salah adalah ketika perasaan itu tuh sudah berlebihan, dan saking berlebihannya tuh kita jadi nggak bisa nih ngebedain antara mana yang baik dan mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Kadang gitu kalau perasaannya sudah terlalu besar teman-teman. Jadi ya kita cuma ngikutin apa yang kita mau tanpa memikirkan efeknya seperti apa. Udah kayak menggurui banget ya ini. Kayak aku tuh lagi dengerin temen aku yang curhat, punya pacar tapi pacarnya udah punya pacar lain gitu. Jadi kayak aku tuh kebawa kesel. Gak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan perasaan itu sekiranya sudah berlebihan, tolong dikontrol aja. Emang susah, jujur emang susah banget. Apalagi yang udah bertahun-tahun, apalagi yang sudah menunggu terlalu lama. Buat ngilanginnya tuh susah gitu loh. Karena banyak banget yang juga curhat ke DM gue anyway. Kayak emang segampang itu ya, kayak emang semudah itu ya. Masih terlalu banyak dan masih terlalu kental. Kenangan-kenangannya itu masih seperti di hari kemarin katanya. Ya, aku gak bisa jawab dan gak bisa kasih solusi sih waktu itu. Tapi aku sadar bahwa gak selamanya kok aku bisa. Teman-teman, aku sama sekali gak ada mood sedih-sedihan ya. Kalau kalian denger suara aku tuh ngobrolnya bener-bener sambil tersenyum dan sambil tertawa. Karena aku ngerasa lega aja. Awalnya aku bener-bener sedih banget waktu ngelihat dia punya seseorang baru. Ngelihat cerita-ceritanya tuh bukan saya lagi yang jadi orang pertama yang denger ceritanya. Awalnya saya ragu melangkah tanpa dia. Karena ya emang cuman dia yang bisa kasih masukan ke saya. Emang cuman dia yang bener-bener bisa masuk ke dalam kehidupan saya tanpa menggurui, tanpa menghakimi.
tanpa dijudge, kayaknya orang itu adalah orang yang paling tepat deh. Waktu itu saya bilang gitu. Tapi karena saya terlalu menaruh diri saya terlalu dalam, terlalu bersandar, sampai saya lupa bahwa batang yang kokoh saja bisa patah suatu waktu, apalagi kepercayaan yang kita taruh kepada seseorang yang gak pasti. Itu kesalahan sih. Maksudnya ketika kita sudah benar-benar bersandar ke lengan seseorang dan seseorang itu pergi, kita bisa apa? Dan di situ mengajarkan saya bahwa gas, mungkin di suatu saat nanti ada baiknya 50-50 aja. Jangan keseluruhan. Setidaknya sisakan untuk diri kamu sendiri. Dan di situ gue jadi belajar sih, jadi oh ya juga ya, nantinya bakal ke depannya nggak mau gini-gini lagi deh. Awalnya memang sakit, karena nggak mungkin dong kalau nggak sakit. Dan terkadang rasa sakit itu justru yang bikin jadi pelajaran paling gampang diingat dan paling kita takut untuk ulangin lagi. Karena kan masa iya kita mengulangi rasa sakit yang sama? Yang namanya sakit dikasih itu biar kita cepat sembuh dan biar kita menghargai saat-saat kita lagi keadaannya bahagia dan tidak mengulang rasa sakit yang sama. Dan di situ deh jadinya waktu sebenarnya ceritanya lumayan panjang sih, tapi mungkin yang bisa gue bagi ke kalian adalah kalau misalkan kalian sudah sebegitu mencintainya sama seseorang tapi nggak dibalas sampai sekarang, kalau kalian bener-bener udah melakukan, udah effort banget ke dia, tapi dia selalu melihat orang yang lain, dan kalaupun misalnya kalian pengen menyerah, kalian pengen coba cari tahu apakah misalkan kalau misalkan kalian sudah berada di dalam suatu hubungan ya, kalian bisa coba ini deh, kalian bisa coba ambil jeda waktu untuk nggak saling chat, untuk nggak saling video call, untuk nggak saling DM-an. Coba kalian diem-dieman dulu. Dan kalau misalkan dia nyari kamu, berarti dia butuh kamu. Tapi kalau dia nggak nyari kamu, kalian tahu sendiri kan jawabannya. Karena apa sih yang paling indah selain dicari sama orang yang kita suka? Kalau dia nyari kita berarti memang kita bermakna dalam hidupnya dia. Tapi ternyata kalau misalkan nggak di-chat dan dilepas ternyata dia semakin bahagia, kalian bisa simpulkan sendiri jawabannya. Jadi seperti di awal, buat perasaan-perasaan yang sudah tumbuh tapi terpaksa harus dihanguskan, buat segala kenangan yang sudah terkumpul menjadi satu album terpaksa harus dibakar, buat segala hal-hal manis namun harus diguyur dan berubah menjadi pahit, itu namanya proses pendewasaan. Dan proses pendewasaan itu adalah ketika kita sadar bahwa oh rasanya sakit banget tapi kita harus tetap berjalan. Dan proses pendewasaan itu adalah ketika hal-hal yang menyakitkan itu kita jadi bisa tahu, oh gak apa-apa deh, mungkin suatu saat nanti gue jadi ngerasa biasa aja waktu ngelewatin ini, karena kan gue udah pernah lewatin di fase sebelumnya. Nah itu sama halnya dengan perasaan. Semakin lama kamu sakit, semakin lama kamu tersakiti, waktu kamu ngeliat dia, ya kamu gak bakalan ada rasa lagi gitu loh, meskipun masih ada beberapa persen ya. Karena itu terjadi di aku sih. Waktu ngeliat dia, kok jadi nggak ada apa-apa ya, maksudnya kok jadi biasa aja. Waktu itu saya bertanya-tanya kenapa, mungkinkah saya sudah dapet yang baru atau sudah suka sama seseorang yang baru. Ternyata enggak. Ternyata waktu saya peroleh, diri saya bilang kayak gini, enggak saya nggak mau lagi. Ini yang kemarin saja sudah terlalu sakit dan proses penyembuhannya lama, apalagi ditambah yang ini. Jadi kayak hati saya tuh sudah menolak dia dulu gitu, sebelum logika dan perasaan saya. Jadi waktu ngeliat dia,
ya udah biasa aja. Dan itu tuh terjadi dan nyata sama saya. Dan saya pernah nulis di Instagram Kita dan Waktu, karena pada akhirnya perasaan yang tidak terbalas akan menjadi biasa saja. Karena bayangin aja deh, kita selalu tepuk tangan tapi yang nepuk cuma satu tangan doang, kan capek kan. Nah, capek itulah yang ngebuat perasaan itu pada akhirnya jadi biasa aja. Pada akhirnya perasaan itu hilang. Kita nggak tahu hilangnya entah kenapa, entah karena apa. Pokoknya perasaan itu bakal biasa aja. Kalian bisa cobain deh. Maksudnya kalian bisa pegang perkataan aku. Mungkin sulit, mungkin berat. Jadi buat kalian yang mungkin mau melupakan, aku pernah bilang kan di episode melupakan itu mustahil. Sebenarnya mau kamu seberusaha apapun, kenangan itu bakal tetap ada. Tapi mungkin kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu terbiasa tanpa dia. Nggak ada paksaan sama sekali. Waktu gue ditanya sama Kak Dera dari podcast Teman Tidur waktu live bareng, dia nanya, sebenarnya lu tipe orang yang harus ngelakuin sesuatu gak sih buat moving on, buat melupakan seseorang? Jujur gue gak punya sesuatu hal yang kayak semacam step by step gitu, gue gak ada sama sekali. Yang gue lakuin cuman keep doing aktivitas sehari-hari gue. Dan dengan itu waktu bakal ngebantuin lo kok. Maksudnya waktu bakal datengin lo sama orang-orang yang baru. Dan orang-orang yang baru itu selalu kasih impresi yang bagus, kayak hal-hal baik yang bisa lo pelajarin, hal-hal baik yang lo bisa tampung dan lo bisa tabung ke dalam diri lo, yang ngebuat lama-kelamaan lo jadi lupa sama sosok dia. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi dia memang pergi, tapi bakalan ada seseorang baru yang bakal datang ke hidup lo. Karena memang begitulah timeline kehidupan. Memang kita gak bakal pernah tahu seseorang itu perginya kapan, enyahnya kapan, kita gak akan pernah tahu. Dan itulah yang membuat kita jadi menghargai orang-orang yang masih ada di masa sekarang. Jadi tolong jangan disia-siain ya. Nah, mungkin akhir kata yang gue bisa sampaikan adalah, kalau misalkan kalian masih punya perasaan itu, kalian gak usah buru-buru untuk menghapusnya. Kalian nikmatin aja detik-detik terakhirnya. Kalian nikmatin dengan cara kalian sendiri. Bisa dengerin lagu, bisa nonton film, ataupun kalian bisa nulis. Karena gue yakin di saat-saat seperti itu, kalau mau nulis tuh tulisannya jadi bagus banget. Karena suka sama seseorang tuh ngebuat diksi kita tuh ikut sesuai dengan orang tersebut. Kalau orang tersebut indah di mata kita, maka diksinya tuh bakal jadi indah juga dibaca sama kita dan dibaca sama orang lain. Mungkin itu sisi positifnya sih. Mungkin kalau orang yang suka gambar, pas suka sama seseorang, gambarnya tiba-tiba jadi lebih bagus karena lebih menjiwai dan menghayati. Gak apa-apa, nikmatin dulu aja detik-detik terakhirnya sebelum perasaan itu benar-benar sirna. Jadi mungkin itu aja dari gue. Gak usah khawatir, karena gak usah cari seseorang baru juga buat move on, karena itu gak baik dan jatuhnya jadi pelampiasan. Gak apa-apa, karena bakal reda kok semuanya. Yaudah, gue senang banget nih bisa ngobrol sama kalian lagi. Buat kalian yang udah berdoa, Kak jangan podcast terakhir sampai nge-DM gue, terima kasih banyak. Karena akhirnya gue ngelanjutin lagi nih. Bukan karena gue takut kehilangan pendengar, bukan karena gue takut kehilangan angka, tapi karena gue pernah bilang sebelumnya kan, bahwa cara gue menyembuhkan diri gue sendiri adalah dengan cara seperti ini. Ngobrol tengah malam, ngobrol sama diri sendiri, cari tahu apa yang ada di diri gue sendiri, itu sih. Terima kasih udah mau dengerin episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.